Al-Habib Ahmad Galib dari Samarinda. Pada beliau silakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bilangnya lapar betul. Lemes benar jawab salamnya. Bagi yang menjawab salam ulun, mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan segala hajatnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam ulun tidaklah keluar pulang dari majelis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjawab salam ulun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati di dunia, di alam barzakh dan kelak sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashshiruna biha ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dengan hadirnya berkumpulnya kita bersama beliau-beliau, kita memohon dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama datuk beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus orang tua kita Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, kami hormati, yang kami muliakan Al-Habib Lutfi Al-Attas, yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Ada alhamdulillah ada Habib Ridwan Al-Idrus dari Samarinda, dan habaib-habaib yang lainnya. Ada Habib Nizar dari Palu, Habib Nizar Asgaf dari Palu, dan juga habaib-habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada antum sekalian. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, para asatidzah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah ada juga guru Muhammad Nur, juga guru-guru yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat taklim kami kepada antum sekalian. Yang kami hormati, yang kami banggakan segenap aparatur pemerintahan maupun aparatur Polri dan TNI, serta seluruh pengurus NU dan segenap panitia Hari Besar Hall Al-Habib Ja'far bin Umar Al-Habsyi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perkumpulan seperti ini, seperti yang disampaikan oleh ibu tadi itu, mudah-mudahan perkumpulan seperti ini bisa dilanjutkan, yang mana insya Allah mudah-mudahan setiap, kalau bisa jangan setiap tahun, setiap minggu kayak ini kumpul seperti ini, kalau bisa setiap minggu, jangan setiap tahun sekali.
Karena perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang penuh akan manfaat bagi kita, bukan saja di dunia, bahkan lebih-lebih lagi di alam barzakh dan kelak sampai di akhirat. Belum tidak panjang lebar, yang mana kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sekarang ini masih ada hawa-hawanya Isra Mi'raj. Jadi qari kita itu sebenarnya ayatnya tadi, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tapi dibacakan surah Isra wal Mi'raj. Jadi kami menyampaikan kisah sedikit yang berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan perjalanan Mi'raj. Jadi setelah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, beliau di dalam perjalanan Mi'rajnya melihat dua kelompok manusia. Dua kelompok manusia, yang satu manusia yang putih bersih. Wajahnya seperti kertas, putih bersih. Maka kita yang girang ini jangan putus asa. Insyaallah mudah-mudahan kumpul di sana jadi putih seberataan. Dan yang putih jangan pede, Bian. Bisa jadi Bian tidak putih di sana. Ya, mudah-mudahan kita semuanya putih, alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat sekelompok yang pertama, mereka tubuhnya putih bersih seperti kertas. Seperti kertas. Girang-girang ini aman aja kita, insyaallah. Yang kelompok satunya Nabi Muhammad melihat mereka berwarna-warni. Warna-warni. Ada yang warna hijau, ada yang warna pink, ada yang warna biru, dan macam-macam warna-warni mereka. Ini kisah ini dikisahkan di dalam kitab Anwarul Bahiyah. Sama lawan ngaram majelis dia, karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di situ Nabi Muhammad SAW melihat kelompok yang putih seperti kertas dan sekelompok yang warna-warni. Maka yang warna-warni itu tidak lama kemudian ketika setelah Nabi melihat mereka masuk ke dalam 3 sungai. Ada sungai pertama, sungai kedua, dan sungai ketiga. Maka mereka masuk ke dalam sungai yang pertama, mandi di dalam sungai tersebut, maka luntur warna-warni dari tubuh manusia-manusia yang warna-warni tersebut. Kemudian setelah itu mereka keluar dari sungai yang pertama, masuk lagi ke sungai yang kedua. Paham aja kalau bahasa Banjar di sinilah. Indonesia juga sini lah. Kemudian masuk ke sungai yang kedua, mandi di sungai kedua. Semakin bersih, semakin putih, luntur segala apa yang warna-warni di dalam tubuhnya. Sampai masuk ke sungai yang ketiga. Kemudian setelah selesai dari sungai ketiga, mereka sudah putih bersih, maka digiring oleh malaikat untuk dikumpulkan bersama nang warna putih tadi. Ini nang warna-warni, luntur segala warna-warni mereka, sehingga dikumpulkan bersama perkumpulan yang pertama, yaitu perkumpulan orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad syekh Bakar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jangkrik. Jadi yang warna-warni tersebut luntur segala warna-warni di tubuhnya sehingga mereka dikumpulkan dengan yang putih bersih. Maka ketika kejadian seperti itu, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa hikmah di dalam kejadian yang aku perhatikan dan aku lihat, wahai Jibril? Maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril,
siapa manusia-manusia yang putih seperti kertas ini, dan siapa manusia-manusia yang berwarna-warni, dan apa makna dari 3 sungai tersebut. Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, wahai kekasih Allah, bahwasannya yang putih bersih ini adalah manusia-manusia yang menjaga keimanannya dan mereka tidak nodai keimanannya dengan dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh umat manusia. Artinya mereka yang putih bersih itu adalah para aulia Allah, para anbiya Allah, orang-orang yang menjaga keimanannya dan tidak mereka nodai dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Ini bedanya orang-orang yang beriman sama orang-orang muslim, biar kita tahu. Allah berfirman banyak yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Biar kita tahu dan biar kita menjadi manusia yang beruntung, kita harus membedakan antara muslim dan mukmin. Kalau muslim belum tentu mukmin, tapi kalau mukmin sudah pasti muslim. Jadi saya kasih contoh biar paham. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian untuk sholat di hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah. Di dalam surah Al-Jum'ah Allah berfirman. Ini pertanyaannya, kalau kita Jumatan guru, kita Jumatan umat mukmininah Jumatan, kira-kira ada orang muslim yang orang Jumatan ini kada Jumatan? Ada? Ini artinya orang harus meningkatkan keislamannya menjadi orang yang beriman. Oleh karena itu, yang kumpul putih-putih itu adalah orang-orang mukmin, kata malaikat Jibril, bukan orang muslim. Dan di dalam ayat yang lainnya juga kita biar tahu dan meningkatkan nilai-nilai keislaman kita menjadi mukmin. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, di situ tidak disebutkan wahai orang-orang muslim, orang-orang yang Sekarang pertanyaannya, kira-kira di sini di Bontang ini, kalau orang lagi puasa Ramadan, mukminin lagi puasa Ramadan, ada enggak orang muslim yang enggak puasa Ramadan? Ada enggak? Ada juga di sini ya. Saya kira di kampung saya aja yang kayak gini. Oh ternyata orang Bontang ini yang pindah ke kampung saya kayaknya ya. Atau orang kampung saya yang pindah ke sini. Nah, ini bedanya antara muslim sama mukmin. Kemudian Allah juga berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Disitu orang yang beriman lagi dia lawan Allah. Artinya orang yang puasa Ramadan adalah orang yang beriman. Orang yang Jumatan, orang yang beriman. Dan ketika Allah menyinggung berkaitan dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, ayo salawat dan salamlah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya, ada enggak orang muslim yang tidak senang dengan sholawatan? Adalah ada. Bahkan ada yang membid'ahkan, na'udzubillah min dzalik. Orang suruh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Kembali kepada cerita Nabi Muhammad SAW yang melakukan peristiwa Mi'raj. Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh malaikat Jibril, rombongan yang pertama yang putih bersih ini adalah orang-orang yang menjaga keimanannya dan mereka tidak mengotori, tidak menodai keimanannya dengan dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh umat manusia. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, lalu orang-orang yang warna-warni itu siapa Jibril? Oh, orang-orang yang warna-warni itu adalah daripada umatmu wahai Rasulullah, yang mana mereka orang-orang yang beriman
tapi masih menodai keimanannya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Saya kasih contoh ya. Ada orang kalau Jumatan dia. Kalau Ramadan puasa. Waktunya sholawat, majelis sholawat luar biasa. Tapi masih menghibah orang. Oh si Anu habis majelis, tonton majelis, mengisahi si Fulan, si Anu tuh nak bumur banget, si Anu bisanya tuh nak percaya lawan si Anu. Nah, ujung-ujungnya apa? Mengisahkan keburukan orang lain, padahal itu termasuk dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang juga ini Jumatan, puasa ini puasa Ramadan, sholawatan ini sholawatan, tapi matanya masih lirik sana lirik sini. Kurang lebih kayak orang dua bang. Normal mon kayak itu normal. Mon kadang lirik kanan sini lirik sini itu kan normal katanya. Maka kelompok yang warna-warni itu ya kurang lebih seperti kita lah. Waktu Jumatan, alhamdulillah kita sama-sama pergi sholat Jumat ke masjid. Waktu Ramadan, tidak lama lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Ketika masuk daripada awal Ramadan, kita mulai sudah puasa Ramadan sampai akhir Ramadan, kemudian Idul Fitri. Ketika disuruh sholawatan, suruh hadir majelis, baca maulid, alhamdulillah Allah beri taufik hidayah kita untuk hadir ke majelis. Tapi kadang kita melakukan dosa-dosa. Maka bagaimana bisa membersihkan daripada noda-noda yang mengotori daripada keimanan kita dari maksiat-maksiat yang kita lakukan? Maka mereka masuk ke dalam sungai. 3 sungai. Maka malaikat Jibril itu bertanya, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sungai ini apa maksudnya? Oh, sungai yang pertama ini wahai Muhammad adalah rahmatullah. Maka mereka masuk ke dalam rahmat Allah sehingga Allah ampuni dan Allah bersihkan noda-noda dosa mereka, orang-orang yang beriman. Ternyata kalau kita perhatikan rahmatnya Allah itu, apa rahmatnya Allah? Ibu-ibu, rahmatnya Allah apa bu? Bapak-bapak, rahmatnya Allah apa? Apa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka peringatan haul ini adalah salah satu kegiatan yang ujung-ujungnya adalah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahmatnya Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Tidaklah kita bertahlil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, al-afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha. Kalimat yang paling afdal yang pernah saya ucapkan dan yang diucapkan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Kita juga menyebutkan daripada kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi Muhammad beliau bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, sakinatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang mudah kita ucapkan, kita lafazkan mudah, tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 2 kalimat yang dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita salawat Nabi, kita baca maulid Nabi, kita memperingati hal daripada keturunan Nabi, orang-orang yang dekat dengan Nabi. Maka perkumpulan majelis seperti ini adalah perkumpulan yang karena Nabi Muhammad dan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dizikirkan ajaran Nabi, yang disampaikan penceramahnya juga ngambilnya dari Nabi. Dan yang akan kita dengarkan daripada manaqib,
orang-orang saleh sebelum kita, seperti manaqib Habib Ja'far, seperti manaqib Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, seperti juga manaqib Habib Saleh Tanggul, manaqib Habib Abu Bakar Gersik, manaqib Habib Husin Luar Batang, dan semua aulia Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah mengikut jejaknya Nabi kita. Oleh karena itu Habib Ali Al-Habsyi di dalam maulid Habsyinya beliau mengatakan, "Wa ma fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqan an sayyidil wujud." Tidak ada manusia terpuji, manusia mulia di dunia, di alam barzakh dan sampai di akhirat menjadi mulia melainkan dekat dengan Nabi Muhammad, melainkan mengikuti jejak Nabi kita Muhammad. Jadi bagaimana bisa membersihkan dosa kita? Masuk di dalam sungai dan mandi di dalamnya adalah dengan mendekati Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana dekat sama Nabi? Ya majelis seperti ini. Dengan hadir kita majelis-majelis seperti ini, baru kita kenal sosok yang menjadikan rahmat bagi kehidupan kita di dunia sampai di akhirat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama sungainya apa namanya? Sungai apa? Rahmatullah. Apa yang dimaksud rahmatullah? Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad bertanya lawan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sungai yang kedua itu apa?" "Oh, sungai yang kedua itu adalah nikmatullah." Nikmatnya Allah. Nikmatnya Allah. Apa nikmatnya Allah? Nikmatnya Allah apa? Bapak, nikmatnya Allah apa? Mungkin nikmat buat ibu-ibu, nikmat yang luar biasa adalah suaminya kada begini lagi. Nah, nikmat bagi yang suaminya, nikmatnya bisa begini lagi ya. Artinya nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, yang senang sholawatan ini adalah orang yang beriman. Orang yang senang dengan majelis-majelis seperti ini, majelis haul, majelis maulid, majelis Isra Mi'raj, majelis zikir, masjid, majelis istighosah, majelis-majelis yang penuh keberkahan kemuliaan, adalah mereka meraup rahmat, meraup nikmat, karena mereka merasakan bahwasannya nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kok bisa Nabi Muhammad juga nikmatnya, Beb? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, laqad manallah. Kalau kita belajar nahwu itu, kalau lam mutaukid ketemu dengan qad masuk ke dalam suatu fi'il, itu artinya penekanan, bujur-bujur dan sungguh-sungguh. Allah telah memberikan nikmat. Nikmat kepada siapa? Alal mu'minin. Atas orang-orang yang beriman. Ternyata orang-orang yang hadir majelis ini adalah orang-orang yang beriman. Sekarang saya mau tanya, yang tinggalnya di mana, Pak? Hah? Bontang di mana rumahnya? Dari sini berapa meter? 500 meter. Kira-kira Anda ada enggak, Pak? Dari rumah sampean sampai ke sini, ada rumahnya orang-orang muslim yang enggak hadir acara ini? Ada ya? Tapi Allah pilih kita, Allah pilih pian sebagai orang yang beriman, yang ingin mendapatkan nikmat Allah, yang menghargai, yang bersyukur kepada Allah akan nikmat Nabi besar Muhammad SAW. Ini hanya orang yang beriman yang merasakan nikmat Allah anugerahkan nikmat kepadanya. Lalu nikmat apa yang Allah berikan kepada orang yang beriman? Idz ba'atsa fihim rasulan. Nikmat kepada orang yang beriman ketika Allah utus kepada mereka seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya orang yang beriman, Pak, yang merasakan kalau Nabi Muhammad adalah nikmat bagi dirinya, nikmat bagi urusan dunianya, nikmat bagi urusan akhiratnya, dan bisa menyelamatkan hidupnya, hidup keluarganya, hidup orang tuanya, istri dan rumah tangganya, serta anak-anaknya, adalah apabila mereka bersyukur dengan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya orang yang senang hadir maulid ini apa tujuannya? Bersyukur mereka.
akan nikmat yang Allah berikan kepadanya, akan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat mukmin. Jadi sungai pertama rahmatullah, yang kedua nikmatullah. Ternyata dua daripada sungai tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sungai yang ketiga apa? Wahai Jibril, kata Nabi Muhammad SAW. Oh, sungai yang ketiga adalah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Allah akan memberikan minum kepada mereka dengan minuman yang bisa membersihkan segala noda-noda dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Apa itu yang dimaksud? Adalah Al-Kautsar, telaga yang Allah persiapkan bagi Nabi besar Muhammad SAW. Inna a'tainaka Al-Kautsar, kami persiapkan, kami berikan kepadamu Al-Kautsar, yaitu telaganya Nabi besar Muhammad SAW, yang akan minum di dalam telaga tersebut umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meminum daripada air telaga tersebut. Orang tua kita, anak-anak kita, istri dan suami kita dapat meminum daripada telaga Al-Kautsar yang Allah persiapkan bagi Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Artinya, intinya semua dari tiga sungai tersebut adalah akan kita dapatkan di dalam majlis-majlis yang penuh keberkahan seperti ini. Tidaklah kita keluar dari majlis ini melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan rahmat Allah menaungi kita, sehingga rumah tangga kita dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ketika aparatur pemerintahan mereka hadir di dalam majelis-majelis seperti ini, maka Allah berkahi semua urusan-urusan yang mereka urus. Apabila Polri mereka senang dengan majelis-majelis seperti ini, insya Allah Indonesia akan makmur, akan sejahtera. Begitu juga apabila orang-orang TNI mereka hadir di dalam majelis-majelis seperti ini, maka insya Allah Indonesia semakin berkah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan langkah kita, meluaskan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka. Allah panjangkan umur orang tua kita. Allah kabulkan segala hajat orang tua kita. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka. Allah rahmati mereka. Allah angkat derajat orang tua kita. Allah kumpulkan orang tua kita bersama Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam, ma'al nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mudah-mudahan kita dijadikan suami yang saleh, istri kita dijadikan wanita salehah, anak-anak kita yang sudah lahir maupun yang belum lahir, cucu kita yang sudah lahir maupun yang belum lahir, mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang penuh keberkahan, keturunan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keturunan yang bisa membanggakan Allah, membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa membanggakan orang tuanya. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, urusan kita diberkahi, harta kita diberkahi, usia kita diberkahi, urusan dunia kita diberkahi, urusan barzakh kita diberkahi, urusan akhirat kita diberkahi. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya bagi negeri kita Republik Indonesia, doakan negeri kita, hubbul watan minal iman, cinta negeri termasuk daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pian berdoa jangan lupa negeri kita didoakan. Ya Allah, jadikan negeri kita baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Jadikan rahmat turun kepada negeri kita, jadikan keberkahan turun bagi negeri kita. Jauhkan daripada musibah, bencana dan segala keburukan. Allah jauhkan dari negeri kita, sehingga Allah jadikan negeri kita baldatun